ke Nabi, kalau ajarannya seperti itu tetap gua bahas. Terus kenapa TJ sampai caci maki? Gua nggak caci maki. Mereka tiap hari bilang TJ caci maki habaib, TJ caci maki habaib. Biar nggak jadi fitnah kepada gua caci. Karena mereka bilang begitu. Padahal waktu itu nggak ada gua caci maki mereka. Karena Mukibin komennya seperti itu, ya mereka minta gitu. Biar mereka nggak dosa, biar mereka nggak fitnah gitu. Ya udah, bahar la'natillah alaihim. Tukang tipu. Terus Kibin bisa apa? Jadi begitu saudara, sejarah kenapa TJ berani sama mereka. Gua nggak berani sama mereka, kan gua pengecut. Yang berani kan mereka gitu. Ya, begitu. Makanya kalian jangan fitnah TJ. Gua nggak mau kalian dosa. Gua nggak akan bilang ini fitnah yang sangat keji. Gua nggak bilang seperti itu. Kalau kalian bilang gua TJ ini tukang caci maki habaib, TJ ini pembenci habaib, gua nggak pernah membenci mereka. Gua nggak pernah caci maki mereka. Tapi karena kalian fitnah gua caci maki langsung. Nggak takut kualat gua. Dan saya selama ini sebagai Mukibin, ya, sewaktu saya masih aktif sebagai Mukibin, saya itu sering menonton guyonan si Rizik gitu, guyonan si Bahar di atas panggung gitu, konser mereka. Jadi saya itu orang yang menyerap ilmu. Yang diikut kenapa yang nggak baik TJ? Kenapa yang baik-baiknya nggak diikuti? Nggak baiknya yang banyak, yang baiknya sedikit. Jadi yang kita ikuti yang mana? Yang banyak lah. Ada lonte saudara ngomongin Habib dikawal polisi lagi. Iye, dapat jatah kali ye. Emang kalau dapat jatah kenapa Jik? Lu kan dapat jatah juga. Kau ngerjainnya kau bilang juga fitnah. Ya kan? Kenapa kau bilang fitnah kalau itu nyata? Yang nyata dibilang fitnah, yang fitnah dibilang nyata. Omongan mereka kebalik, saudara. Omongan mereka kebalik. Karena baca kitabnya terbalik. Ya'ni fi dzambih minal mu'minin yakhruj. Kalau mereka bilang fitnah berarti itu kisah nyata. True story. Begitu kurang lebih. Bersama Neng Firza sampai kirim-kirim foto gitu. Gua percaya. Yang pertama, Firzanya nggak dipersekusi. Yang kedua, Firzanya akrab dengan Bahar. Kalau seandainya dia tukang fitnah, dia akan digebukin saudara, dia akan dilaporin saudara, karena telah memfitnah imam besar sekali bacotnya. Itu kita jadikan renungan, kita jadikan sebagai sesuatu penalaran, bahan untuk kita talar, untuk kita nalar gitu. Kalau seandainya dia itu memfitnah, KMA memfitnah, misalnya itu semua digeruduk rumahnya. Kenapa kau fitnah imam besar bacot kami? Paham? Makanya gua percaya. Belum lagi ada hal-hal lain yang gua ketahui dari belakang. Bukan seorang pun mengatakan gua, oh ini begini aja, bukan. Gua omongan orang nggak percaya. Itu ciri khas orang Aceh. Omongan orang nggak percaya, ngomong sendiri nggak bisa. Itulah gua. Ya. Gua nggak gampang percaya omongan orang. Kenapa? Karena peperangan panjang terjadi. Jadi kita krisis kepercayaan terhadap orang. Begitu. Jadi nggak gampang. Orang mau jualan itu nggak mempan sama gue. Gua serang dukun dikirim perempuan kemari, nggak mempan sama gue. Gua serang Habib dikirim perempuan ke gua buat ngejebak gua, nggak mempan. Nggak mempan. Masih gua simpan nomornya dan foto wajahnya dari CCTV. Masih gua simpan itu. Paham? Gua udah ngalami prosesnya, saudara. Gua ngalami proses, gitu. Mereka licik, bejat, naudzubillah bejatnya, bangsat, naudzubillah bangsatnya. Udah ngalamin semua. Udah melihat langsung bagaimana mereka menipu netizen, bagaimana menipu penonton, gitu. Hal yang nggak ada direkayasa. Contoh seperti pertemuan gua dengan Sodik katanya. Padahal gua nggak pernah ketemu sama sekali sebelum ketemu yang terakhir. Setelah dia nipu gue. Itu. Jadi gua bukan cuman ngomong, ngeliat gitu. TJ nggak pernah ketemu sama Habib, ngomong Habib melulu. Ente nggak tahu. Gua ketemu sama Sodik
Gua ketemu sama si Kumar, gua ketemu sama si apalagi siapa namanya itu, sama si Alwi, gua ketemu sama pengacara Robitoh lagi, pengacara terbodoh di Indonesia, pengacara yang dikirim oleh Robitoh, bisa gua pecundangi saudara. Nah, malah gua yang marahin dia.